Asmitisara dari kelas 12 UTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan penggajian dan pemberian tunjangan kepada pegawai. Materi yang pertama akan saya bahas adalah 1. Penggajian pegawai. Pengertian dari gaji sendiri adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah sistem penggajian pegawai. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Yang pertama, saya menjelaskan tentang sistem penggajian skala tunggal. Adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dari besarnya tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua yaitu sistem penggajian skala ganda. Ada sistem penggajian yang menentukan besaran gaji bukan saja didasarkan pada tingkat atau pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerja yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya adalah sistem penggajian skala gabungan, jadi antara skala tunggal dan skala ganda, yaitu merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama. Di samping itu, diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian yang pengarahan tenaga secara lurus dan menerus. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang tunjangan pegawai. Pengertiannya itu yaitu tunjangan adalah tambahan gaji di samping gaji pokok yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah macam-macam dari tunjangan pegawai. Ada beberapa jenis tunjangan PNS yang diberikan oleh pemerintah. Tunjangan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan apresiasi pencapaian. Tunjangan yang pertama yaitu tunjangan beras. Tunjangan beras diberikan sebagai pengganti uang pembelian beras yang diberikan oleh pemerintah. Tunjangan ini diberikan berupa uang, bukan berupa beras. Penerimaan tunjangan beras adalah PNS dan pensiun. Besar tunjangan yang diberikan mencapai 7.000 per setiap kilonya. Yang kedua yaitu tunjangan umum. Tunjangan umum merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menjabat struktural sebuah lembaga dan instansi dan juga tidak termasuk jabatan fungsional. Tunjangan selanjutnya adalah tunjangan anak dan istri. Tunjangan ini diberikan kepada PNS yang telah berkeluarga, memiliki istri dan memiliki anak. Tunjangan anak dan istri tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Perhitungan jumlah tunjangan ini disesuaikan dengan gaji yang diterima. Tunjangan yang diberikan kepada istri adalah 10% dan gaji pokok yang diterima, sementara tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok yang diberikan maksimal kepada 3 orang anak. Tunjangan anak ini berlaku juga pada anak yang belum mencapai usia 21 tahun, anak angkat, anak yang belum pernah menikah, dan anak yang belum berpenghasilan. Selanjutnya adalah tunjangan jabatan. Tunjangan ini dikhususkan diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan. Besar tunjangan jabatan ini berbeda-beda, tergantung dari jabatan yang diduduki dan di mana tempat berdinas. Di tunjangan jabatan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tunjangan struktural PNS. Tunjangan struktural ini melekat pada PNS yang menduduki jabatan dalam struktural. PNS yang telah promosi dan memiliki jabatan akan mendapatkan tunjangan ini. Tunjangan yang kedua yaitu tunjangan struktural di lingkungan TNI. Tunjangan ini diberikan kepada Anda yang menduduki jabatan struktural di TNI. Besar tunjangan ini sama dengan tunjangan struktural PNS, hanya saja penyebutan bukan eselon tapi golongan. Tunjangan selanjutnya adalah tunjangan khusus struktural Polri. Tunjangan jabatan struktural dan lingkungan Polri diberikan kepada pejabat yang menduduki struktural Polri. Besar tunjangan yang diberikan sama dengan jabatan struktural PNS, hanya saja terdapat jabatan eselon 5. Jenis tunjangan struktural yang terakhir adalah tunjangan jabatan fungsional. Berbeda dengan tunjangan struktural, besaran tunjangan fungsional diberikan sesuai dengan rumpunnya, karena setiap rumpun berlaku peraturan presiden yang berbeda-beda. Tunjangan ini diberikan kepada seorang yang melakukan tugas fungsi sesuai dengan jabatan yang diamanahkannya.
Oke, selanjutnya adalah tunjangan kinerja. Oke, tadi kan sudah menjelaskan dari jenis-jenis tunjangan struktural. Selanjutnya kita masuk ke tunjangan yang selanjutnya, yaitu tunjangan kinerja. Tunjangan ini diberikan untuk menunjang kinerja pegawai negeri sipil. Dengan tunjangan kinerja ini diharapkan PNS lebih meningkatkan kinerjanya dan mengemban tugas-tugas atau melayani keperluan masyarakat. Besar tunjangan kinerja berbeda-beda untuk setiap unit, baik pada kementerian maupun non-kementerian. Namun beberapa kementerian belum mendapatkan tunjangan ini. Dalam memberikan tunjangan kinerja ini harus melewati prosedur yang berlaku. Tunjangan kinerja diberikan atas dasar persetujuan dari Menpan RB. Karena tunjangan kinerja merupakan remunerasi dan reformasi yang diterapkan pada unit tersebut, sehingga dalam pemberian tunjangan kinerja harus mempertimbangkan persetujuan Menpan RB tersebut.